Selamat datang di channel kami. Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Teman-teman, kamu pasti sering dong ya membaca berbagai tulisan. Pada dasarnya, tulisan itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu fiksi dan non-fiksi. Tentunya, membaca teks fiksi merupakan kegiatan yang menyenangkan bukan? Tapi, bagaimana dengan teks non-fiksi? Ternyata, teks non-fiksi ini terbagi lagi menjadi berbagai jenis tulisan, salah satunya teks deskripsi. Wah, apa itu teks deskripsi? Tenang, guys, di artikel ini, kakak bakal membahasnya secara lengkap, mulai dari pengertian, tujuan, ciri, struktur, serta contoh teksnya. Bagi yang penasaran, langsung simak penjelasannya di bawah ini, ya. Pengertian teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Berdasarkan KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup, ya. Tentunya, supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas, kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi. Menurut Uttoro Dewo, 2007, tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan berdasarkan tiga hal, yaitu tujuan, objek yang dideskripsikan, serta isi teks itu sendiri. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Berdasarkan tujuan teks deskripsi. Karena teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. 2. Berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain, disebut personal atau individual. 3. Berdasarkan isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Struktur teks deskripsi. Sama seperti teks lainnya ya, teks ini juga memiliki struktur penulisan. Struktur teks deskripsi ada 4, di antaranya judul, kalimat topik, deskripsi, dan simpulan. Mari kita bahas satu persatu, ya. 1. Judul. Dimulai dari judul yang bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Contohnya kayak judul teks di atas, nih. Karena judul teksnya itu, sekolahku, otomatis isi teksnya menggambarkan suasana di sekolah penulis. 2. Kalimat topik. Kemudian, ada kalimat topik yang berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Kalau pada contoh teks di atas, kalimat topiknya itu terdapat pada kalimat pertama, yaitu, sekolahku tampak bersih. Di sini berarti, penulis ingin memberi gambaran ke kita dan pembaca yang lain kalau sekolahnya itu terlihat bersih. 3. Deskripsi. Selanjutnya, deskripsi. Bedanya dengan kalimat topik, deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain sebagainya. Contoh deskripsi pada teks di atas terdapat pada kalimat kedua sampai ke-6, ya. 4. Simpulan. Struktur teks deskripsi yang terakhir, ada simpulan yang merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Kesimpulan pada teks di atas adalah penulis dan teman-temannya jadi bisa belajar lebih giat lagi karena lingkungan sekolahnya yang bersih. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, dalam menulis teks deskripsi, ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Ada 4 kaidah kebahasaan teks deskripsi, di antaranya sebagai berikut. Jadi, jika kamu ingin membuat teks deskripsi, tentu masukkan hal-hal yang sudah kamu amati terlebih dahulu, ya. Misalnya, kamu ingin mendeskripsikan gunung. Kamu bisa memulai dengan, dari kejauhan, gunung tersebut berwarna hijau. Warna hijau tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat oleh mata kamu.
Selanjutnya, kamu bisa jelaskan, misalnya, udara di pegunungan tersebut dingin. Ini menjelaskan hal yang bisa kamu rasakan melalui panca indera kamu, yaitu indera perasa. Mudah bukan? Jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi berdasarkan bentuk dan isinya. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, teks ini dibedakan menjadi dua, yaitu A. Teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya, teks ini tidak tergabung atau dicampur adukan dengan teks lain. B. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya, teks ini tergabung atau dicampur dengan teks lain. Bisa muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan lain sebagainya. 2. Jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Sementara itu, berdasarkan isinya, teks deskripsi dibedakan menjadi A. Teks deskripsi spasial. Merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya, objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. B. Teks deskripsi objektif. Merupakan teks yang menggambarkan objek apa adanya, tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. C. Teks deskripsi subjektif. Merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini, pendapat, penulis, meliputi apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Cara menulis teks deskripsi. Nah, untuk membuat teks deskripsi yang benar, kamu bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Menentukan topik. Pertama, pilih topik yang ingin kamu deskripsikan. Misalnya, seorang tokoh, idola, teman, keluarga, tempat, benda, hewan peliharaan, atau lain sebagainya. 2. Melakukan pengamatan. Selanjutnya, kamu bisa mulai amati objek yang ingin dideskripsikan. Gunakan semua indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, atau perasa, untuk menggambarkan objek secara lengkap. 3. Membuat kerangka teks. Kerangka teks deskripsi berkaitan dengan struktur teksnya. Ya, kamu masih ingat nggak ada apa saja struktur teks deskripsi itu? 4. Menyusun kalimat dengan baik. Setelah itu, tulislah setiap kalimat deskripsi secara jelas dan tidak bertele-tele. Pastikan tata bahasa dan ejaan sudah benar, supaya tidak membuat bingung pembaca. 5. Jujur. Ini yang paling penting, guys. Dalam menulis teks deskripsi, sebisa mungkin berdasarkan pengalaman sendiri, bukan menyalin dari sumber lain. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.